dalam doa pembukaan kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara, kita keluarga dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan yuk. Mari yang di belakang ikut bertepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil salaman kiri kanan. Dalam Yesus salaman kiri kanan. Kita bersaudara. Kita keluarga dalam Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ada suka kasih senyumnya sama yang di kiri kanan. Dalam Yesus senyumnya mana? Kita dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yesus adalah sobat kita, amin. Di dalam Dia kita selalu ada penghiburan. Dia sobat kita yang setia, amin. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah, di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Mana sukacitanya? Dia tinggalkan diri. Di waktu susah, di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Sebutkan namanya. Namanya Yesus. Yang semangat. Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus yang menghibur hati. Dia menghibur kita, amin. Namanya Yesus.
Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya undang Bapak Pendeta Gideon Abid untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, saudara. Kita minta urapan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Shalom. Ada di tempat ini. Tuhan merefresh, menyegarkan jiwa roh tubuh kami Tuhan. Engkau hadir melawat kami. Kami yakin, kami percaya, di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Tuhan menolong kami, memberkati persekutuan kami pagi hari ini. Kami dedikasikan seluruh rangkaian acara ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PUNII, Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Kita sambut dengan kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, selamat bertemu dengan PUNI, Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Apa visi misinya? Ya, next dibuka Intan. PUNI mempunyai visi misi, sudah bisa ketahui ya. Ya, silakan. Jadi Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia, dia memiliki visi, saudara. Sukses bukan ketika kita kaya, ya. Saudara boleh banyak uang, ya. Sampai Raja Salomo itu orang kaya nomor 1 di dunia, ya. Tapi sukses ketika Tuhan berkenan atas hidup dan bisnis, ya. Berkenan ini menyenangkan hati Tuhan, atau Tuhan menyetujui, saudara, rencana Tuhan terhadap saudara, itu yang disebut sukses. Selama Tuhan tidak berkenan, saudara belum jadi sukses, ya. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, saudara. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, harus mematuhi standar hukum Tuhan, ya. Itu disebut berkenan. Apa, saudara? Ya, setiap orang kalau mengejar kekayaan dengan mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia, saudara. Ya, pokoknya seseorang yang dengan usahanya sendiri, saudara, ya, aktualisasi diri sampai menjadi pemimpin, menjadi kaya raya, ujung-ujungnya sombong, ujung-ujungnya tamak, ujung-ujungnya rakus, ya. Bahkan pengkhotbah berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilnya. Ini pun sia-sia, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh cari uang, boleh. Tetapi kalau kita hanya menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, saudara, ujungnya sia-sia. Saudara yang kasih dalam Kristus, ini standar Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Siapa yang di sini, saya mau tanya, dikasih uang 100 miliar tapi bulan depan meninggal, mau nggak, saudara? Nggak mau. Setiap orang pasti takut mati. Bahkan di Amerika, ya, pos-pos besar berusaha membuat obat yang umurnya bisa, manusia bisa panjang 200 tahun. Bagaimana kira-kira manusia bisa panjang? So, sekarang sedang bergumul, ya. Karena apa? Dia takut mati. Buat apa? Elon Musk kekayaannya berapa? 432 miliar US dollar. Kalau dikurs dari sekarang 7.800 triliun. Tanya sama dia, takut nggak mau mati? Takut, saudara. Nah, kalau udah mati, masuk kuburan 2 kali 3, hilang semua duit.
Ya. Makanya UPI memberikan jalan keluar, sukses di akhirat dan sukses di dunia. Amin, saudara. Amin. Kita sukses di dunia, tapi kita mati masuk surga karena manusia hanya mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ya, saya pernah berdebat dengan orang-orang ateis, agnostis, tidak percaya Tuhan. Nggak ada neraka. Kalau mati rohnya hilang sendiri. Saya bilang kalau gitu Anda berbuat jahat aja terus. Nggak bisa, saudara, dihakimi. Ya, masuk neraka atau masuk surga. Yang kekal itu di surga beribu-ribu tahun. Bayang di sini sih cuma 80 sampai 120. Nah, kita pikirkan ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk penanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali tanpa penanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, jadi Kristus menawarkan diri. Ayo percaya, bertobat dengan kematian Kristus di kayu salib, ditebus dosa manusia. Tinggal respon saudaranya. Tugas Uni untuk mencari jiwa-jiwa baru. Kasihan kalau dia kaya, konglomerat di dunia tapi mati masuk neraka. Kasihan. Ya. Jadi misinya menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ini ada ayatnya, saudara. Di dalam Wahyu 5 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, waktu kita masih hidup, memerintah di sini itu namanya Kingdom of God. King dalam bahasa Inggris disebut raja, dom itu dominion, representatif, perwakilan, duta ambasador. Ya, setiap negara itu ada perwakilannya, duta ambasador. Itu Tuhan mempunyai perwakilan melalui apa? Gereja, melalui apa? Ministry, Uni, ya. Nah, itu perwakilan, saudara. Saudara harus membuka di bumi sebelum meninggal. Makanya saya pernah berdebat sama konglomerat Kristen. Anda kalau nggak buka perwakilan kerajaan Allah di bumi, omong kosong Anda Kristen baru. Anda membesarkan kerajaan bisnis sendiri, kerajaan Allahnya dihilangin. Ayo saya perintahkan. Susah kalau orang kita buka begini, kasih gratis supaya orang tahu bahwa kita buka chapter di sini. Ya. God family, keluarga. Nah, ini jemaatnya kita rangkul. Kalau enggak Anda hidup sendirian, makan tidur, bisnis pulang sudah, enggak berkarya Tuhan, enggak berbuah. Ya. Nah, program kerja. Apa itu kerajaan? Sistem pemerintahan yang bergolak dan mempengaruhi nilai-nilai hidup dan perilaku atau role model, gaya model seperti Kristus yang kita harus transformasikan. Itulah kerajaan Allah. Jadi bukan manusia, tapi supranatural, Kristusnya yang kita harus transformasikan. Inilah karakter Kristus ini yang kita harus tidak bercacat celah. Bayangkan, tidak bercacat celah, kudus. Di dunia ini ada 3. 1, kerajaan gelap. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ini iblis, setan. Ya, waktu itu malaikat melawan anak Tuhan Allah. Sepertiga diusir, sekarang gentayangan nih saudara di dunia, di dalam alam roh. Itu namanya setan. Ya. Yang kedua adalah kerajaan dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Inilah saudara yang disebut ketamakan manusia. Saudara lihat teman saya sama Nengkis Jawa punya mobil tahu, kita dalam showroom yang sampai puluhan ratusan. Beli lagi. Ya inilah sifat manusia. Ya. Itu tamak, rakus. Saudara. Ya, itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma artinya itu kedagingan ya. Yang ketiga adalah kerajaan Allah. Nah, saudara pilih yang mana? Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Kudus. Saya akan terangkan saudara kebenaran. Ini sulit. Negara kalau nggak ada nilai-nilai kebenaran, ya bahaya. Rumah tangga kalau nggak ada kebenaran, bahaya. Dan justru yang dasarnya ini kebenaran. Lawannya itu kejahatan, pembohong, munafik. Wah,
Nanti saya akan buktikan manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu dicengkeram oleh dosa yang cenderung berbuat jahat, lebih jahat daripada binatang. Nah, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ada orang tanya saya, ada Pak seorang baik Pak? Oh boleh, saya akan buktikan. Ya. Demikianlah, ini Rasul Paulus. Aku dapat dihukum ini jika aku ingin berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi Paulus ini ingin berbuat baik. Dari rumah nih pagi-pagi ingin berbuat baik, di tengah jalan keluarnya berbuat jahat. Itu dosa. Berubah 180 derajat. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Kita ini ditawar hukum dosa sejak Adam dan Hawa. Baik, dan kalau nggak terima Yesus hanya dengan sendiri melawan setan, melawan apa kuasa. Coba ya, yang ada di dalam anggota tubuhku aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ini Paulus, saudara. Ini bersama-sama. Ini hasil riset. 1, 2, 3. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mencari orang lain untuk menepati janji, di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis dan derajat sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki kata yang benar. Tidak ada yang jahat baik. Saudara percaya nggak? Baru kenal Pak Wawan, baru kenal dengan Pak Esron. Terus Pak Esron duit sama Pak Wawan 10 juta tanpa jaminan. Dikasih nggak? Kagak. Semua orang juga kagak, baru kenal, betul nggak? Saya nggak percaya Pak Esron, betul nggak? Dalam diri Anda saya nggak percaya ada kejahatan, betul nggak? Nah itu satu pun tidak ada. Saya kasih, siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Budi deh. Ayo baca 1, 2, 3. Derajat Nanda bertanya, industri pabrik apa yang produksinya dicetak selamanya hingga kiamat? Tahu Repjul? Nggak pernah tutup. Ayo, untuk mencegah kejahatan apa aja? Alkitab. Alkitab ya memang itu. Ini pabrik industri, dicetak terus sampai Yesus kiamat baru tutup. Selama Yesus belum kiamat ada terus, nggak bakal bangkrut. Apa? Norton, mana Norton? Ada di belakang. Ambil goodie bagnya dulu sini, bawa sini. Siapa yang bisa jawab saya kasih. Pabrik industri produksi terus 24 jam sampai sekarang, dan dia tidak akan tutup sampai kiamat karena manusia berbuat jahat ini. Taruh sini. Ini gara-gara berbuat jahat nih jadi. Iya, jadi orang ini kan nggak percaya. Kan tadi udah dibilang ini, satu pun tidak ada yang baik. Saya akan buktikan. Pabrik ini membuat supaya aman gitu. Di luar obat yang dia. Ini jawabannya. Gembok. Ayo, saudara berani nggak keluar rumah nggak digembok? Ayo, biarin nggak ada yang curi. Karena semua pasti jahat. Ngerti nggak? Yang kedua apa? Kunci. Saya punya rumah bertingkat 2. Setiap lantai itu ada 10 kunci, 20 kunci. Saya kunciin semua. Aku ditolong pembantu saudara berani nggak dikunci kalau keluar kota? Nggak berani, saudara. Yang ketiga, saudara berani parkir mobil tanpa dikunci? Ayo, orang gila kan? Pasti hilang, betul nggak? Pasti kunci. Lah makanya pabriknya nggak bakal bangkrut. Karena manusia sampai akhir zaman tetap jahat. Ngerti nggak? Nah, Puni memberikan solusi. Hati-hati, saudara. Ya, kita ada Roh Kudus, kita bisa menolak dosa, kita bisa tahu orang ini jahat. Kita jangan sampai jatuh. Karena sekali jatuh bangkrut habis.
Sudah usaha 30 tahun ditipu, saya berusaha 30 tahun. Dari 0 dapat 100 miliar. Begitu ketipu 100 miliar, habis semua, sampai bangkrut, sampai naik bus. Dari naik PPP. Itulah, karena tidak tahu cara nolaknya. Bagaimana cara nolaknya? Dosa. Ini yang membuat manusia jahat. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, tidak mentaati apa yang Allah kehendaki bagi kita dan firman Tuhan. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara dosa. Ya, Efesus 5:11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tahu nggak? Dosa yang tidak berbuahkan apa-apa. Bahaya, tahu nggak? Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Tegur, saudara, kasih tahu bahwa Anda ini salah. Ini tugasnya kita menjadi garam dan terang dunia, saudara. Kalau enggak, kita nggak terbeban begini. Ngapain kita buang duit untuk apa? Untuk cari jiwa baru, saudara. Ini hanya grand opening aja. Nanti lanjutnya cari jiwa baru, ya. Dari pertokohan Godok, Seribu Hukum, Satyo, Mangga Dua, Pasar Pagi, Tanah Abang. Itulah jiwa-jiwa baru, saudara. Ya. Next. Di luar Kristus, saudara, itu penyembahan berhala. Jika ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di hati kita, itu berhala. Ayo, saudara sampai beli band matchback mewah yang masih mobil, itu berhala. Ya, boleh, tapi jangan sampai itu lebih tinggi dari Tuhan. Ya, hobi saudara jangan sampai lebih tinggi daripada Tuhan. Itu dosa, saudara. Nah, bagaimana solusinya menerima kebenaran? Kekristenan tidak mulai dari perbuatan, tapi untuk merubah orang jahat nggak bisa dengan perbuatan baik, Pak, tapi dengan kuasa supernatural, ya, power gospel, kuasa ini. Itulah orang bisa turun. Maka nanti saudara mendengar kesaksian Pak Amin, konver dari 3 episode dan 5 episode, 20 tahun dicengkram dengan pil ekstasi, nggak bisa hilang. Sampai kapanpun juga motivator, kedukun lah, nggak bisa hilang. Dengan kuasa Tuhan, doakan, hilang. Itulah, ya. Dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasanya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu dosa, saudara, ya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Yang lama sudah lalu, yang sekarang baru. Makanya Anda perlu dibaptis dalam air. Sudah hilang. Saya pernah dengar kesaksian. Mak bicara punya publik 300 orang. Bapak, itu terima Yesus dibaptis. Pagi-pagi bangun hilang non-kadis. Telepon kepada pendeta. Saya mau bersaksi. Semua 300 orang diputusin semua. Ayo, kalau nggak ada Tuhan dari mana? Sampai mati juga nggak bisa hilang. Nah, itulah saudara kuasa Injil. Ya. Next. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sungguhnya John Calvin berkata, bukan karena kita menjadi benar, tadinya kita tidak benar, lalu diadopsi sebagai anak, tetapi karena kita telah diadopsi di dalam Kristus dulu, saudara, maka kita jadikan benar. Jadi syaratnya itu kita percaya Kristus dulu, baru Kristus mengadopsi anak. Begitu yuk tidak menerima Kristus, yuk lawan Kristus, ya yuk saudara tidak diadopsi jadi anak. Silakan dengan usaha sendiri, yuk berusaha menolak dosa. Ayo berani. Di sorga Tuhan Yesus yang pimpin. Begitu mati rohnya ketemu dia, nah, kalau Yesusnya nggak kenal gimana? Masuk neraka, saudara. Dan suruh hidup dibakar. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji. Tadi saya bilang, kalau saudara ahli waris Elon Musk, kekayaannya 432 miliar US dollar, 7.800 ribu. Saudara datang ke Elon Musk. Pak Elon, boleh saya kasih hadiah? Kasih hadiah orang yang 5 miliar. Saya nggak begitu. Saya punya
132 miliar. Jadi apa yang butuhkan Pak Elon Musk? Kamu jadi pegawai saya, kamu jadi representasi saluran mobil Tesla. Demikian juga Yesus, lebih hebat dari Elon Musk, lebih kaya dari Elon Musk, bumi dan langit punya dia. Yesus katakan, saya tidak butuh uang kamu, saya butuh kamu jadi perwakilan saya di dunia, yaitu bukan chapter-chapter. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Itu saudara, makanya saya mati-matian bukan saya kenapa? Supaya dibangkitkan ya orang-orang terima Kristus supaya hidupnya berubah, karena nggak bisa dengan kuasa sendiri, nggak bisa. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu, dan keinginannya otomatis sendiri sudah hilang ya, nafsu-nafsu kedagingan ya, karena kita sudah diperbarui dalam Kristus. Nah, yang terakhir, Puni mempunyai program yang pertama edukasi yang sekuler, nanti ini yang disebut nanti edukasi spiritual. Yang kedua, bisnis network ya, saudara nanti di tengah-tengah istirahat tukar-menukar kartu nama dan bisa bekerja. Yang ketiga, care, kepedulian kita cari donasi untuk membuka chapter representatif kerajaan Allah di bumi itu saja. Satu chapter minimal 15 orang di hotel-hotel ya, di tempat menahan kita duduk kita sampai 38 provinsi. Dan yang keempat, program kerja implementasi, nanti Mbak Neni Pastanya sebagai guru rohani akan memberikan coaching ya, akan memberikan pendalaman rohani bagaimana syaratnya menjadi presiden chapter. Nah, disitulah saudara menjadi manusia baru. Saya jamin saudara bisa sukses di dunia dan sukses di dunia. Akhir kata kami atas nama Bapak Puni mengucapkan selamat berbuka Puni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi sekali lagi. Ini luar biasa loh. Ini maupun perkumpulan untuk membahas bisnis. Saya pun pernah ikut bisnis ya, dan setiap ada perkumpulan untuk presentasi bisnisnya itu pure tentang bisnisnya aja. Tetapi hari ini saya melihat luar biasa, walaupun membahas tentang bisnis, tapi kita juga membahas tentang firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena selama saya juga ikut bisnis presentasi nggak ada doa, nggak ada pujian, hanya tentang materi bisnis. Tapi hari ini saya melihat suatu perbedaan di Puni ini, menyertakan firman Tuhan, membekali kita untuk sukses dengan bisnis kita, juga dengan menyertakan, memperlakukan firman Tuhan dalam bisnis kita. Dan intinya hari ini kita belajar bahwa untuk sukses di bisnis, kita juga harus sukses dalam memberitakan kerajaan Allah. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan dari Pak Gunadi Gunawan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sekretaris Umum DPP Puni, Ibu Pendeta Eva Margareta. Kita sambung dengan kasih Tuhan. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini. Terima kasih Bu Sida. Terima kasih Pak Ketua Puni hari ini ya. Ada beberapa member mungkin yang baru bergabung. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu dan hamba-hamba Tuhan, terutama ya di sini ada pengusaha-pengusaha, usahawan. Jadi memang kita ini Puni ini unik ya, yang tadi seperti Bu Sida katakan. Biasanya saya itu juga member dari BNI dulu ya, kita ke pertemuan BNI, Business Network Indonesia Internasional ya. Mereka tuh kumpul seperti ini, lalu setiap orang tuh yang hadir usahawan-usahawan, mereka mempresentasikan produk minimal maksimal 5 menit. Jadi harus 5 menit lalu mereka bertukar kartu nama dan akhirnya ada terjadi transaksi ya gitu. Jadi sekedar cuma bisnis, tapi ini luar biasa. Pak Ketum tadi sudah menyampaikan tentang visi misinya. Dan saya mengucapkan selamat dan terima kasih buat visi misi yang sudah Tuhan tetapkan. Dan hari ini mungkin ada Ibu Suryati ya, dari Ketua Purwanti ya, Ibu Ketua Purwanti ya, bukan Ibu Purwanti ya.
Ada juga beberapa mungkin yang baru di sini, yang baru bergabung di sini, yang baru hadir. Coba angkat tangan. Ya, selamat datang semuanya. Ya, berkati hari ini kita. Oh ya, ini dari Surabaya luar biasa. Ya, kita percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan, dan ini adalah visi misi dari Puni Woman Entrepreneur. Barang siapa Bapak Ibu di sini, ibu-ibu ya, terutama ya pebisnis, wanita-wanita pebisnis, ayo bergabung bersama kita. Kita bangkit, kita sambil memberitakan firman Tuhan, kita menjangkau banyak jiwa di luar sana. Karena tadi juga saya mau ngajak teman saya yang masih bernama Hindu ya tadi ya, tapi nggak sempat. Dia mau juga, cuma karena hari ini beliau nggak sempat hadir, saya nanti berikan visi misinya. Oke, silakan ditampilkan. Salam entrepreneur saya datang mengajak ibu-ibu wanita luar biasa untuk bergabung dengan kami di Puni Woman Entrepreneur, perkumpulan usahawan nasional Indonesia. Adapun visi dari Puni Woman Entrepreneur adalah menciptakan komunitas wanita pebisnis yang mandiri, bertumbuh dan berdampak dalam keluarga dan masyarakat di Indonesia. Kami memiliki misi 1. Membina dan memotivasi wanita untuk berbisnis dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. 2. Membangun network saling mendukung dan melengkapi dengan mengadakan seminar, training di marketplace, multimedia seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. 3. Mencari anggota untuk diberikan kesempatan dan masing-masing memberikan presentasi bisnis yang diadakan baik onsite maupun online. 4. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Salam entrepreneur. Ya, itu visi-misi dari kami. Ya, silakan nanti kalau Bu mau bergabung silakan daftar yang masih belum bergabung. Terima kasih. Maka berlama-lama lagi kita berikan kesempatan kepada Bu Sida. Ya, thank you Bu Sida. Terima kasih Bu Eva, luar biasa. Ini banyak ibu-ibu, wanita-wanita, mari bergabung di Puni ya, menjadi entrepreneur yang juga selain pakar dalam menjual usahanya, tapi juga pakar dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kembali tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Nah, sekarang lebih luar biasa, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang telah di zaman Tuhan dan diubahkan Tuhan, dan bahkan dia menjadi seorang importer buah yang luar biasa. Dan dia adalah founder dari 5G Resort ya, Bapak Ngalimin Halim. Bapak Ngalimin Halim, kita tepuk tangan sambil dengan kasih Tuhan. Luar biasa nih kesaksiannya. Silakan Pak. Waduh, importer buah sama founder 3G 5G Resort ya. Wow, luar biasa. Salam teman-teman ya. Perkenalkan lagi, nama saya Amin ya. Saya udah kedua kali Pak ya di sini ya. Halo Pak di belakang ya. Ya, salam kenal. Nama saya Amin. Kalau di gereja pasti ingat nama saya ya. Berdoa terus pasti ingat nama saya. Amin. Ya. Supaya ingat lagi saya bawain buah ya. Jadi kalau ingat Amin buah nih yang biasa bawain buah. Ya. Saya mau kesaksian apa ya? Kayaknya udah pernah ya kesaksian ya. Kayaknya topik lain aja kali Pak ya. Saya biasa kalau kesaksian saya pakai beberapa ayat firman Tuhan. Bisa ditampilkan nggak ya? Bisa ya? Oh iya. Waktunya berapa lama Pak? Berapa menit? 5 sampai 10 menit ya. Oke. Kalau gitu saya buat pasal ayat aja ya. Oke. Pengkhotbah 11 ayat 4 deh ya. Sama yang diajarkan sama Pak Gunadi tadi yang ayat kedua. Yang pertama dan kedua. Pengkhotbah 11 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tepuk tangan. Ya. Jadi kesaksian saya tentang teman, ya, tetangga saya, ya, pas waktu itu ada acara full gospel beberapa minggu lalu, ya, waktu itu kesaksian, ya, dan suami istri tetangga saya dia tertarik mendengar program saya bagi sembako pelayanan ke kolong-kolong jembatan, ya, tiap minggu, ya, beberapa tempat kaum marginal, ya, di Penjaringan, di Pulau Mas, di mana-mana saya bagi-bagi sembako. Setelah kesaksian ibunya tertarik, ya, dibilang, "Oh Pak, saya mau ikut," katanya, ya, saya ikut. Suaminya, ya, setelah saya pulang, chat saya, "Pak, sorry kita bulan ini nggak bisa. Bulan depan aja Pak," katanya, bulan Juni aja, itu bulan Mei, ya. Artinya apa? Itu salah, ya. Kalau kita dapat panggilan pelayanan dari Tuhan, ayo kita jangan tunda-tunda. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Siapa tahu kita udah, ya, berpulang atau sakit atau apa, kita nggak bisa layani Tuhan. Oke, jadi kalau ada panggilan pelayanan jangan tunda-tunda, ya. Kayak seperti di undangan Pak Gunadi untuk kesaksian sih, saya langsung mau, karena saya mau pelayanan, saya nggak mau tunda-tunda itu. Ya, oke, jadi jangan memperhatikan angin, ya, kita jangan menunda, ya, pelayanan kita. Oke, ya, yang kedua kesaksian saya Efesus 4 ayat 22. Yang tadi Pak, Efesus 22, ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya. 22, ya. Ayo kita baca sama. 1, 2, 3. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Ini keren. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tepuk tangan, ya. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Jadi seperti Pak Gunawan, ya, katakan saya pengguna narkoba, ya, kecanduan narkoba 20 tahun lebih. Jadi dalam 20 tahun lebih itu saya tidak bisa lepas, ya, tidak bisa lepas. Sebelum ketemu gembala saya, ya, diajak teman ke gereja itu 3-4 tahun lalu. Jadi setelah saya dengar khotbah dari pendeta, ya, tiap minggu, ya, proses, ya, berapa minggu, beberapa bulan, ya, berapa tahun, akhirnya saya bisa tobat. Kalau enggak, sebelum saya ketemu Tuhan, saya nggak bisa bertobat. Jadi namanya pecandu narkoba, ya, kita selalu bolak-balik, nggak bisa lepas. Tiap minggu istri saya udah ajak cerai, ya. Saya udah ditangkap polisi berkali-kali, ya, udah 6 kali keluar masuk, ya, polisi, ya. Belum lagi overdosis, sudah 2-3 kali, ya. Hampir mati, itu nggak mati, kalau mati udah nggak bisa di sini, Pak. Ya, jadi saya sangat beruntung di tangan, ya, ditolong Tuhan, ya, dijamah Tuhan, ya, supaya bisa bersaksi di sini, ya. Ya. Jadi setelah saya bertobat 2 tahun lalu, saya menjadi manusia baru. Ya, saya bisa bersaksi di sini. Saya merasakan kedamaian luar biasa, bisa tidur nyenyak. Kalau dulu saya nggak bisa tidur. Jadi kita khawatir terus, Pak, ditangkap polisi, ya. Ada barang kan di rumah, ya, selalu takut tangkap polisi. Belum lagi, ya, tiap hari tidak bisa damai karena hubungan yang tidak baik dengan istri di rumah, ya, selalu bertengkar. Ya, tiap minggu ajak cerai, karena kalau kita pengguna narkoba ketahuan lama-lama, ya, muka kita kalau pulang tuh ketahuan. Saya kalau pulang, kalau tidur, ya, bisa bangun tengah malam, bisa berjalan seperti zombie, ya. Itu kalau orang pengguna narkoba. Siapa yang pengguna di sini? Ada yang pernah? Hah? Waduh, sekarang nggak ada, cuma saya sendiri, ya. Jadi juga. Ya, hah? Nggak ngaku, ya. Ya, tapi puji Tuhan, ya, saya dijamah Tuhan,
sudah dibersihkan ya, dan saya udah tidak mau lagi menjadi ya manusia lama saya. Apa yang saya lakukan sekarang? Nah ini ayat terakhir ini ya, Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tepuk tangan ya. Ini yang terus saya lakukan ya, kalau saya pelayanan, saya kesaksian, saya kasih ayat ini. Tidak jemu berbuat baik, seolah kita besok sudah meninggal. Ya, itu agak filosofi agama Buddha itu bagus sekali ya. Berbuat baiklah sebanyak mungkin seolah kita besok sudah tiada. Ini yang saya lakukan. Saya tantang diri saya sendiri. Saya bikin grup ya, berbuat baik setiap hari. Apa yang saya lakukan? Kayak sehari ini saya kesaksian, saya kalau dipanggil saya datang karena tahu ini berbuat baik. Saya sumbang uang nggak apa-apa ya. Saya sering dipanggil ke full gospel, kemana, komsel ya. Kalau nggak kemana-mana ya udah saya donasi aja. Ya pokoknya setiap hari harus ada isi. Saya minggu kalau ke gereja saya juga kesaksian. Ya, saya ini dari bulan Maret sampai sekarang masih begitu. Ya, tiap hari saya lakukan. Bahkan saya bikin satu komsel, beberapa komsel, saya kasih mereka kuis. Ayo tuliskan perbuatan baik apa yang kalian lakukan tiap hari. Yang ntar kita pilih, kita kasih hadiah. Gak apa-apa. Jadi semua orang tuh harus berbuat baik. Ya. Jadi dari bulan Maret sampai sekarang saya masih isi terus dan saya bertekad mau isi sampai saya mati. Saya sampai mati. Ya, hari ini kayak kemarin saya ibadah di kantor, saya bikin ibadah di kantor. Ya, hari ini ya saya bersaksi di sini. Ntar sore saya lagi ada ke Factory Resort saya undang yatim piatu, ya suruh mereka, saya bayarin mereka makan apa segala. Saya bawain buah, ya saya share juga di sana. Ya, terus besok ada lagi, setiap hari saya ada program kayak gitu. Ya, jadi saya nggak mau sia-sia lagi dengan kehidupan saya yang lama. Dulu saya kalau waktu masih terlibat narkoba, yang saya lakukan tuh mencari kaki, Pak. Ya, jadi tujuannya tuh beda banget. Ngerti nggak mencari kaki? Jadi mencari